Ya, pemirsa, selamat sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dari rumah. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini hari Ahad 22 Desember 2024. Selamat Hari Ibu buat seluruh para ibu di Indonesia, seluruh ibu di Indonesia. Ibu Indonesia kuat untuk maju bersama Indonesia Raya. Iya. Ibu-ibu Indonesia menyala. Ya. Sore ini teman-teman saya pengen sebenarnya membahas beberapa hal ya. Bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang terjadi di negara kita ini disebabkan karena ulah kita sendiri. Satu, kenapa demokratisasi di Indonesia belum maksimal atau nggak maksimal? Jawabannya adalah ya karena kitanya yang belum siap untuk berdemokrasi. Kita mungkin hanya tahu demokrasi itu adalah pemerintahan atau kekuasaan yang bersumber dari rakyat dan mengabdi kepada rakyat, dan mereka yang sudah duduk di tampuk pemerintahan adalah memerintah kepada rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Dari bahasa Yunani kan itu, demos dan kratos. Tetapi dalam penerapannya, demokrasi di kita ini seringkali jauh dari itu. Ya penyebabnya ya kita sendiri yang nggak punya komitmen untuk bagaimana mensukseskan demokratisasi di negara RI yang satu ini. Ya, kalau kita punya komitmen yang kuat tentunya untuk mensukseskan demokratisasi di Indonesia ini, kalau kita punya tekad dan keinginan yang kuat menjadikan Indonesia ini sebagai sebuah negara berdemokrasi, ya itu harus dimulai dari kita sendiri. Bagaimana caranya? Ya kita belajar dong how democracy works. Bagaimana demokrasi itu bekerja. Gitu loh. Kalau ada yang mengatakan, Samuel Huntington itu mengatakan, demokrasi di satu negara hanya akan tercapai ketika sebuah negara itu telah mencapai tingkat kemakmuran tertentu. Ya berarti ya kita juga jangan mengkritik juga tanpa dasar. Kalau kritik terhadap pernyataannya Huntington itu sebagaimana diutarakan oleh mantan presiden Iran Muhammad Khatami, itu dia punya dasar. Makanya dia merintis ya sebuah lembaga yang bernama Dialog Antar Peradaban, Dialogue of Civilizations, sebagai respon dari karya agungnya Samuel Huntington yang berjudul Clash of Civilizations atau Benturan Peradaban. Gitu. Jadi kalau kita mengkritik pernyataannya Huntington itu tanpa dasar, ya bohong, sama aja kita asbun. Makanya itu harus jadikan satu cambukan biar pembangunan di Indonesia ini bisa mengarah kepada persebaran kemakmuran yang merata. Kalau kemakmuran Indonesia ini rata, insya Allah negara kita menjadi sebuah negara demokrasi yang bisa dicontoh oleh banyak negara, dan insya Allah demokrasi kita matang seperti Uruguay, seperti Costa Rica, seperti Prancis yang baru kembali dari status flawed demokrasi atau demokrasi yang cacat menjadi demokrasi penuh. Demokrasi kita bisa seperti di Jepang, di Taiwan, di Korea Selatan yang sudah matang gitu ya. Jadi gitu kawan-kawan. Ini yang harus kita pikirkan dari sekarang. Ini yang harus kita rembukkan dari sekarang. Bukan kita memikirkan hal-hal yang enggak substantif lain gitu loh. Itu kalau saya.
Yang kedua, kenapa masih banyak masyarakat Indonesia yang mentalnya mental feudal? Ingat loh ya, pengkultusan itu nggak ada dalam sebuah negara yang berdemokrasi. Ya, pemujaan berlebihan terhadap sosok pemimpin itu nggak ada dalam sebuah negara demokrasi. Feodalisme itu tidak dikenal di negara republik. Kan Indonesia sudah memutuskan memilih menjadi sebuah negara yang bentuknya republik. Ya kan? Republik itu tidak ada yang namanya feudalism itu. Feodalisme itu hanya ada di sistem kerajaan. Ya. Masalahnya gini. Terlepas dari sejarah yang pertama kali menyebar di wilayah Nusantara ini, ajaran impor dari India. Hindu dan Buddha itu buatan India, teman-teman. Maldives yang negara bertetangga dengan India yang penduduknya 100% beragama Islam sekarang, sejak Islam itu diresmikan sebagai agama negara di Maldives ya, atau Maladewa. Itu apa? Tahu nggak? Itu juga sama. Awalnya dimasuki oleh ajaran India. Tapi kan bukan berarti dimasuki ajaran India terus lantas dipertahankan hal-hal yang nggak baiknya, dibuang. Yang nggak baiknya dibuang. Nah kalau di kita enggak, saking menghayatinya ajaran India itu, yang pertama syarat akan paganisme, yang kedua sangat melazimkan yang namanya kastanisasi atau stratifikasi sosial, karena kan ada kasta-kastanya. Itu kan ajaran bikinan India itu. Bikinan India. Kalau di ajaran agama Islam, ajaran republikanisme itu tidak ada yang berkasta-kasta seperti itu. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada yang berkasta-kasta dalam republik itu. Makanya kenapa para tokoh-tokoh Islam pada saat itu kompak sebulat suara menyuarakan Indonesia harus menjadi sebuah negara republik pada sidang BPUPKI, Badan Persiapan Umum, Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang digagas oleh sebagian perannya ada dibantu dari Jepang ya. BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sidangnya tahun 1945 itu, semua tokoh-tokoh Islam yang hadir pada saat itu sebulat suara menyatakan Indonesia ini harus menjadi sebuah negara republik karena cocok dengan prinsip Islam yang sangat egaliter dan sangat menjunjung tinggi yang namanya kesetaraan. Nah itu. Tapi kan pada kenyataannya enggak. Kita kan seringkali dikotak-kotakan oleh ya status sosial. Kalau zaman Belanda dulu mungkin ada yang namanya stratifikasi sosial. Zaman VOC Pak Eko lagi. Berdasarkan apa? Ras kalau masa Belanda itu dulu. Kalau sekarang berdasarkan status sosial, yang kaya, miskin, yang kaisar, yang sultan, ya penguasa, pejabat, rakyat, jelata, orang miskin dan sebagainya. Masalahnya, kenapa feudalisme di Indonesia ini masih ada terus? Padahal kenyataan Indonesia ini sudah jadi negara republik, dan feodalisme itu tidak dikenal di ajaran republikanisme maupun di ajaran Islam. Lah karena kita sendiri yang masih mempertahankan mentalitas itu. Nah kenapa dipertahankan
mentalitas itu? Lah karena kita kepengen dianggap sebagai orang yang berkuasa, ya. Karena kita kepengen dianggap sebagai orang yang pantas dan layak untuk mendapatkan penghormatan, mendapatkan pujian. Lah orang kalau imannya lemah, gua gak bawa payung ya. Iya, gak bawa payung. Mudah-mudahan aja gak hujan lah, amin. Ya, mudah-mudahan aja gak hujan. Ya, saya belum lihat awan-awan lembab yang bawa hujan. Mudah-mudahan aja lah gak hujan lah. Kita doa sama-sama lah ya. Nah, kalaupun hujan ya memang rezeki anak soleh. Jadi apa ya teman-teman ya? Kalau kok gelap ya? Tar, saya atur dulu ya. Gelap. Gelap Nah juga LCD-nya bermasalah. Kan gelap kan? Gelap. Gelap tuh. Nah gitu cakep. Kotor ternyata lensanya. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau saya punya pemikiran ya, feodalisme di kita terlalu kuat sangat ya, karena kitanya masih mempertahankan itu. Kita masih mempertahankan nafsu kepengen berkuasa, kepengen dianggap sebagai orang yang punya kuasa, nafsu pengen dipuji, dihormati, dihargai, disegani dan sebagainya lah gitu. Akibatnya timbul jadi pengen dituhankan, jadi pengen didewakan, jadi pengen disembah akhirnya. Ini nggak boleh ya, karena kita sendiri yang mempertahankan budaya seperti itu. Coba kalau kita merubah jadi budaya yang lebih egaliter ya, mau nggak mau teman-teman, demokrasi dan republikanisme itu harus menerima beragam harus siap dengan membiasakan diri dengan banyaknya perbedaan yang ada, dan membiasakan diri kita untuk bersikap arif, dewasa, dan bijaksana dalam menghadapi semua jenis perbedaan. Jenis perbedaannya apa? Banyak ya, harus terbiasa dengan itu ya. Dan kita harus rubah juga pola pemikiran bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi. Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu dasar bernegara, pondasi kita bernegara. Dan lagi pula, kenapa saya bilang kita harus membiasakan diri dengan beragam perbedaan? Lah, sila ketiga Pancasila itu adalah persatuan Indonesia. Bersatu di tengah-tengah perbedaan, bukan penyeragaman Indonesia. Kita kaji dari sila pertama. Sila pertama dari Pancasila itu adalah monotheism, ketuhanan yang Maha Esa ajaran. Yang kedua, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, humanism, kemanusiaan, humanisme. Yang ketiga, persatuan Indonesia, itu unionism, bukan uniformism, bukan penyeragaman, tapi persatuan. Persatuan di tengah perbedaan. Antar sesama masyarakat skala mikro saja, bahkan di tengah-tengah keluarga kita saja banyak perbedaan. Dan gak mungkin dong diseragamin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau sila kedua dari Pancasila tadi saya lengkapi, humanism and moralism, humanisme dan moralisme. Yang keempat tadi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, wisdom. Dan apa? Representatif demokrasi. Demokrasi keterwakilan. Bukan direct demokrasi, tapi representatif demokrasi. Demokrasi keterwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Equality, equity, justice.
keadilan, gitu. Kesetaraan, kemerataan, equality, persamaan, bukan penyeragaman. Sekali lagi, itu hal-hal yang termuat di dalam Pancasila itu dari 5 sila Pancasila saja sudah kita ketemu banyak nilai-nilai yang memuat kepada nilai-nilai, entah itu spiritualisme, keberagamaan, apalagi keislaman, kemanusiaan, moralisme, etika, demokrasi, ya, konstitusionalisme, dan seterusnya. Jadi gitu kawan-kawan, ya, bukan semata-mata Pancasila itu dibentuk tanpa dasar. Pancasila lahir terus langsung brojol gitu, enggak, semua udah dimatangin oleh para perumus-perumusnya dari Pancasila itu sendiri. Nah sekarang begini aja, kita kan seringkali mengaku, Pak, ini bukan negara Islam tapi negara Pancasila. Sekarang begini aja, lah kepribadian kita aja nggak mencerminkan Pancasila, bagaimana mau dibilang negara kita ini adalah negara Pancasila? Lawang demokrasi kita aja bukan cerminan dari demokrasi Pancasila kok. Bukan cerminan dari demokrasi mana-mana, bukan. Tapi cerminan dari satu praktik yang tidak demokratis sama sekali. Malah praktik yang memundurkan demokrasi. Makanya kenapa demokratisasi dan reformasi di kita masih setengah hati? Lawang kitanya belum siap untuk direformasi kok. Lawang kitanya belum siap didemokratisasi kok. Ya, demokrasi itu bukan untuk orang-orang yang cengeng, bukan untuk orang-orang yang lemah, bukan untuk orang-orang yang mentalnya ringkih, bukan untuk orang yang kena mental, yang mudah kena mental gitu loh. Tapi demokrasi adalah sebuah sistem untuk orang-orang yang sudah matang, sudah dewasa, sudah matured, sudah cakep juga tuh kan maksud gitu. Sudah benar-benar siap dengan segala perbedaan yang ada. Itu demokrasi. Kalau belum siap dengan demokrasi, ya wajar kalau masih ada orang yang memfavorkan otoritarianisme, totalitarianisme, bahkan terus berusaha untuk menyeragamkan. Gak boleh, teman-teman. Bukankah sebuah pelangi itu indah kalau dia warnanya beragam? Merah, kuning, hijau, biru, nila, dan merah juga, kuning, hijau, biru, nila. Mejiku hibiniu, itu warna pelangi. TV saja ada pola gambar RGB, red, green, blue, merah, hijau, dan biru. Masa ya kita disuruh nerima warna yang satu aja, monokrom? Kan gak asik. Hidup hanya hitam putih saja, warna monokrom seperti TV dan film zaman dulu. Ya hitam putih aja, gak berwarna sama sekali. Gak seru kan? Sesungguhnya hidup tanpa perbedaan itu gak asik. Tinggal bagaimana mengelola perbedaan itu hingga terbentuk satu bingkai persatuan. Saya selalu bilang, di tengah-tengah perbedaan itu pasti ada titik temunya. Pasti ada titik di mana kita bisa bersatu. Bukan titik di mana kita bisa seragam loh. Kalau di satu, misalkan nih, anak-anak sekolah, kita di sekolah,
Dari berbagai latar perbedaan yang ada disatukan oleh satu sekolah yang sama, disatukan oleh satu baju seragam yang sama. Itu baru benar. Bukan diseragamkan, tapi disatukan oleh satu sekolah dan satu seragam yang sama. Disatukan oleh satu seragam yang sama. Bukan diseragamkan. Kalau kita mentalnya mental harus seragam, harus seirama, senada, seiras dengan maunya orang yang punya power, yang punya kuasa. Kalau nggak itu konsekuensinya macam-macam. Diusir, dikucilkan, dihujat, dicaci maki, diperteli, di apa segala macam itu. Dicabut satu persatu, ya Allah. Ini mental kita yang belum siap dengan perbedaan. Kenapa kita belum siap dengan perbedaan? Karena kita tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Nggak tahu bagaimana cara untuk dewasa menyikapi perbedaan. Indonesia harus belajar lagi mengelola yang namanya perbedaan. Belajar lagi arti tentang yang namanya toleransi dengan perbedaan yang ada. Karena kita hidup bukan untuk diseragamkan, tapi kita hidup untuk apa? Dipersatukan dengan beragam macam-macam perbedaan yang ada. Bukan untuk diseragamkan sekali lagi. Karena sesungguhnya Allah sendiri dalam salah satu ayat Al-Quran mengatakan, bisa saja Allah itu menciptakan umat itu satu umat saja, tapi Allah nggak mau. Nah ini kan bukti bahwa Allah itu tidak menghendaki ada upaya penyeragaman atau adanya upaya uniformism. Nggak boleh. Yang ada apa? Kita harus toleransi dengan beragam perbedaan yang ada. Perbedaan itu banyak, teman-teman. Dan kita harus menyikapinya dengan arif dan bijaksana, gitu loh. Bukan dengan menyikapi dengan penuh ketakutan. Oh, ini takut beda, takut nanti nggak bisa dimanfaatkan, takut nanti nggak bisa disetir, takut nanti nggak ya pokoknya gitu deh, nggak bisa diatur dan sebagainya. Lah ini negara demokrasi, kita bisa bebas bersikap apapun, kita bebas berpendapat apapun, kita bebas berdialektika apapun. Kenapa harus dilarang-larang? Kita bela agama saja nggak dilarang, apalagi bela negara, apalagi bela prinsip politik, bela partai, ya. Makanya saya mau mengingatkan sekali lagi, hakikat demokrasi itu adalah berisik. Hakikat dari demokrasi itu adalah ribut, riuh, ramai. Ruang publik ini berisik, ribut, riuh, ramai dengan suara-suara publik yang mengutarakan berbagai pendapat, berbagai pemikiran, berbagai aspirasi, berbagai pandangan secara terbuka. Kalau adanya upaya membungkam upaya yang seperti tadi, itu namanya bukan demokrasi. Itu namanya otoritarianisme. Itu namanya otoriter. Dan satu lagi namanya totaliter. Gitu loh. Itu makanya, jadi sebenarnya demokratisasi di Indonesia itu bisa jalan kalau kita ada kemauan untuk bagaimana mendemokrasikan Indonesia yang lama dicengkram oleh pemerintahan yang totaliter dan otoriter selama kurang lebih 39 tahun lamanya. Ini yang harus menjadi sebuah catatan
bahwa perjalanan demokrasi kita masih sangat panjang, teman-teman. Tahun depan kita baru akan merayakan 27 tahun peristiwa reformasi Mei 98. Tahun 2028 reformasi Mei 98 baru akan menginjak usia ke-30. Masih panjang, masih long way to go. Masih memerlukan long walk to go, long distance to go. Bagaimana Indonesia ini bisa berdemokrasi dengan matang, dengan dewasa, dengan mature gitu ya. Dimulai dari lingkungan terkecil dulu, dimulai dari keluarga deh. Kalau di keluarga saja sudah membiasakan demokrasi ya, nanti di skala mikro, skala masyarakat mikro itu akan terbiasa juga berdemokrasi. Lah kalau di keluarga yang nggak biasa berdemokrasi ya bagaimana mau di lingkungan skala mikro aja bisa demokrasi. Sekarang kita ngomong ngoceh-ngoceh, demokrasi kita diacak-acak ya. Demokrasi kita dikakangi, demokrasi telah musnah di negara Indonesia. Lah sebenarnya bukan hanya Jokowi saja yang punya peran dalam hal yang disebut itu. Kitanya sebagai rakyat juga punya peran dalam pengkerdilan demokrasi, dalam penghilangan demokrasi, dalam democratic backsliding, kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia ini. Kita juga punya peran. Apa peranannya? Lah salah sendiri gak ngebangun demokrasi dari lingkup yang paling kecil dulu. Kalau lingkup yang paling kecil aja gak demokratis, bagaimana kalau lingkup yang paling besar? Ya, kita hanya bisa ngomong, "Ya Jokowi itu perusak demokrasi." Lah kita punya peran, punya andil dalam terjadinya peristiwa itu. Apa? Lah kitanya sendiri mengkultusin dia. Kitanya sendiri mendewakan dan menuhankan dan mengkultuskan Jokowi. Kan salah. Giliran ada pihak yang mengkritisi Jokowi, ya kan? Malah kita hantam, babat, hancurkan habis-habisan. Sampai mungkin rambutnya cukur habis, sampai mungkin kulitnya pun ikut kecukur juga, kulit kepalanya ikut kecukur juga. Nah, itulah kita. Padahal dalam sebuah negara demokrasi itu ya, checks and balances atau keseimbangan dan pengawasan dan fungsi pengawasan dan keseimbangan itu adalah hal yang wajar. Mereka yang bersikap kritis terhadap Jokowi waktu jadi presiden pun juga itu hanya menjalankan hak demokrasinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi. Tapi nyatanya ya kita babat, kita cukur para pengkritiknya habis-habisan. Persis sama yang dilakukan pada zaman Pak Harto. Kalau ada yang mengkritisi Pak Harto, babat habis. Babat habis sampai bahkan mohon maaf, kalau nggak nyawa melayang, kita masuk penjara atau kitanya hilang. Sampai sekarang masih banyak orang-orang yang kritikal terhadap rezim Soeharto yang masih hilang sampai hari ini. Banyak. Dan kita mengulangi itu. Dan sekarang di era Prabowo, yuk tagih Prabowo mau demokrasi, pret, nggak mungkin. Ya kan, makanya kemarin Prabowo sampai ngomong, oh, udah pilkada lewat DPRD lagi aja lah. Iya. Orang kalau nggak dibesarkan dengan praktek demokratisasi yang baik dan benar, ya itu akibatnya. Dan kitanya juga membiarkan. Coba kalau ada yang mengkritisi Presiden Prabowo, terutama yang lagi penimbul polemik sekarang, PPN naik 12%. Udah cukur, bukan lagi babat habis sudah. Mungkin bisa diculik juga kita, mungkin bisa minta Sherlock, ya kan, Sherlockation, diculik kita, hilang, nyawa yang melayang, nyawa kita melayang sia-sia.
kayak gitu. Ini saya bukan nakut-nakutin, bisa jadi ini adalah sebuah kebenaran dan pasti terjadi. Lawong sekelas pameran lukisan aja di bedel, dilarang, galeri ininya aja dikunci. Bagaimana mau demokrasi? Lawong kitanya aja yang tidak komitmen terhadap demokrasi kok. Iya, jangan salahkan Jokowi sama Prabowo lah, kitanya nggak punya tekad untuk mendemokratiskan diri dan lingkungan kita ya. Kok malah kau salahkan Jokowi Prabowo? Ya salah lah. Salah Jokowi Prabowo salah, kitanya yang salah. Kenapa salah? Lah kenapa kita milih doi? Kenapa kita kultusin doi? Itu aja. Kultusin Jokowi dan Prabowo itu kan bagian dari feudalisme. Kultusi Gibran wakil presiden kita juga bagian dari feudalisme. Iya kan? Berarti yang salah siapa? Ya kita, masyarakat yang salah. Ingat ya, presiden, wakil presiden itu bukan simbol negara. Itu hanya political office, jabatan politik. Jadi kalau mau dikritisi, diberi masukan, dicerca, dicaci maki, diberi opini apa segala macam, ya itu wajar. Apalagi ini negara demokrasi, tong. Presiden, wakil presiden bukan simbol negara, geblek. Bukan simbol negara, itu jabatan politik. It's a political office. Jabatan yang melekat pada kita pada jangka waktu tertentu. 5 tahun. Udah cuma 5 tahun aja presiden, sisanya kita udah nggak lagi jadi presiden lagi. Kalau kepilih lagi untuk periode yang kedua, sudah itu tak lagi jadi presiden. Nah, gimana coba? Bukan lagi simbol negara. Jadi presiden, wakil presiden, jabatan apapun bukan simbol. Dan jabatan apapun itu bukan untuk dikeramatin, bukan untuk dikultusin, enggak. Bukan untuk ini, enggak. Tapi untuk dipilih orang itu yang kita anggap terbaik, untuk layak untuk mengisi jabatan yang lowong itu, lalu kita awasi, kita kawal, kita pantau. Kalau kita lihat apakah ini sesuai dengan visi misi, janji kampanyenya, apa segala macam. Dan kita ingatkan ada rambu-rambunya dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan. Itu baru namanya berdemokrasi yang benar. Itu baru namanya bernegara yang benar. Itu baru namanya mengamalkan amanah reformasi yang baik dan benar. Bukan begini. Kalau begini mah, ya kita hanya akan menjadi raja-raja kecil yang menguasai dan membentuk kerajaan-kerajaan kecil yang gak bakal bikin negara kita ini maju, yang gak bakal bikin Indonesia ini maju, yang gak bakal bikin Indonesia ini negara republikanisme yang baik dan benar. Ingat, kita ini negara republik, bukan negara kerajaan. So hilangkan mental-mental monarkisme, feudalisme, paganisme. Mulailah menjadi orang republikan yang baik dan benar. Republikan tuh identiknya dengan apa? Egalitarianisme. Egaliter, setara, membaur. Blending, bukan set boundaries terlalu jauh. Apalagi set a very bold boundary. Itu namanya bukan egaliter, namanya arrogant. Ya, mungkin sekianlah yang dapat saya share untuk sore hari ini. Semoga ke depan kita makin bergerak maju ke arah demokrasi yang baik dan benar, dan kita sama-sama perbaiki dirilah dengan memulai membangun demokrasi dari simpul lingkup lingkungan yang paling kecil
sebelum akhirnya kita menjadi negara Indonesia yang berdemokrasi yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita jumpa lagi.